Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Hayyakumullah ayyuhat tullab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kemauan serta kesempatan untuk lanjut belajar fikih faraid yang ada di hadapan kita. Maka marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Tayyib, buka halaman 30 halaman 34 kalau enggak salah. Baik, halaman 34, al-ukhtu li ummin au al-akh li Karena kita sudah membahas tentang al-ukhtu li ab. Sekarang al-akh li au al-ukhtu li Perhatikan kitabnya. Kita masih dalam pembahasan ahli waris yang mendapatkan warisan dengan fardun, ya. Al-ukhtu li awil akh li lil ikhwati wal akhawati li ummin ahkamun takhtassu bihim duna ghairihim. Untuk saudara dan saudari seibu, saudari seibu si mayit memiliki hukum-hukum yang khusus untuk mereka saja, yang tidak termasuk selainnya. Hanya mereka saja memiliki hukum-hukum tersendiri. Apa itu? Perhatikan. Yang pertama, anna dzakarahum la ya'sibu unthahum. Yang pertama, laki-laki dan wanitanya ini tidak ada asabah di antara mereka. Maksudnya apa? Kita sudah membahas bahwasanya kalau ada bintun sama ibnun, maka pembagian mereka itu menggunakan asabah. Atau kalau ada akh sama ukht, pembagian mereka, atau al-akhu syakik dan al-ukhtu syaqiqah, pembagian mereka asabah. Adapun untuk al-akhawat li wal ikhwah li ini berbeda. Laki-laki dan wanitanya ini tidak memberikan asabah di antara mereka. Itu yang pertama, ya. Asabahnya bagaimana, Ustadz? Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, lidzakari mithlu hadzil untsayain. Adapun mereka ini tidak seperti itu. Laki-laki misalnya mereka dapat sepertiga, maka sepertiga dibagi rata di antara mereka. Seperti itu. Yang kedua, anna dzakarahum yuhsab bi ra'sin wahid. Bahwasanya laki-laki mereka itu terhitung satu kepala. Sama dengan wanita juga terhitung satu kepala. Jadi bukan satu kepala wanita dihitung dua kepala laki-laki, tidak. Satu bagian wanita bagi laki-laki dua bagian, tidak. Jadi setiap satu laki-laki itu bagiannya ya udah satu bagian, hanya dihitung satu kepala, hanya begitu. Sama dengan wanita. Yang ketiga, annahum yaqrubuna minal mayyit bi untha wa ma'a dzalika yarithun. Annahum yaqrubuna minal mayyit bi untha wa ma'a dzalika yarithun. Bahwasanya mereka dekat kepada si mayit dari jalur wanita, yaitu ummun. Meski demikian mereka tetap mendapatkan warisan. Yang keempat, annahum yarithuna biwujudi man kana sababan liqarabatihim minal mayyit. Annahum yarithuna biwujudi man kana sababan liqarabatihim minal mayyit. Bahwasanya mereka mendapatkan warisan oleh sebab adanya kekerabatan mereka dengan si mayit. Seperti itu. Annahum yarithun biwujudi man kana sababan liqarabatihim minal mayyit. Bahwasanya mereka itu mendapatkan warisan karena sebab adanya hubungan kekerabatan mereka dengan si mayit, yaitu dari jalur ibu. Karena mereka seibu. Seperti itu. Inilah
hukum-hukum khusus untuk mereka. Akhwat dan ikhwah li saudara dan saudari seibu. Baik. Walahuma thalathu halat, dan untuk mereka al-ukhtu li dan awil akh li ini ada tiga cara warisan atau tiga bentuk warisan yang mereka bisa dapatkan. Yang pertama as-sudus, as-tsani as-thuluts, as-tsalits al-hajbu. 1/6 yang pertama, yang kedua 1/3, yang ketiga terhalangi. Kita bahas satu persatu. Al-awwal tarithul ukhtu li ummin awil akhu li ummin as-sudus bi thalathati syurut. Saudara-saudari seibu mendapatkan warisan 1/6 dengan 3 syarat. Al-awwal an yakuna wahidan, mereka tunggal sendiri. Entah itu saudari seibunya 1 orang atau saudara seibunya 1 orang, tunggal. Itu yang pertama, bisa mendapatkan 1/6. Syaratnya yang pertama tunggal. Yang kedua adamul far'il warithi mutlaqan. Adamul far'il warithi mutlaqan apa maknanya? Ini sudah berulang-ulang kita terjemahkan, harusnya sudah tahu. Ini tidak ada anak keturunan sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan ya. Yang ketiga adamul aslil mudzakkari al-ab awil jad. Tidak ada asal muasalnya dari laki-laki, yaitu bapaknya atau kakeknya, tidak ada asal muasalnya. Jelas? Syarat saudara atau saudari seibu mendapatkan warisan 1/6 dengan 3 syarat. Yang pertama mereka sendiri atau tunggal. Yang kedua tidak ada anak keturunan si mayit sama sekali, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga tidak ada asal muasal si mayit dari laki-laki, yaitu bapak ataupun kakeknya. Ini 3 syaratnya. Perhatikan contoh. Matat imra'atun an zaujin wa ummin wa akhin li Wafat seorang wanita meninggalkan suami, ibu dan saudara seibu. Perhatikan, suami berapa warisan untuk suami? Warisan untuk suami 1/2. Naam. Al-akh li mendapatkan 1/6. Ibu berapa? Berapa warisan untuk ibu di sini? Siapa yang tahu? Di sini warisan untuk ibu 1/3. Enggak ada ditulis ya. Harus tahu kita warisannya. 1/3 warisan untuk ibu. Wadih? Baik, berikutnya yang kedua, tarithul ukhtu li ummin awil akhu li ummin as-thulutsa bi thalathati syurut, atau dengan 3 syarat juga, dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, kalau tadi 1/6 dengan syarat mereka tunggal, saudaranya tunggal atau saudari seibunya tunggal, maka kalau ini lawannya yaitu 2 atau lebih. An yakuna tsnaini fa aktsar mutlaqan, dengan catatan mereka ada 2 orang atau lebih secara mutlak. Contohnya misalnya 2 orang, ada saudari ada saudara, berarti kan ini 2, maka ini dikatakan mutlak, bisa dihitung 2. Atau 2 perempuan saja, saudarinya ada 2 seibu, atau laki-laki aja, saudara-saudara seibunya ada 2, atau digabungkan campur, ini sama, itu maksud mutlak. Totalnya 2 atau lebih. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, adamul far'il warithi mutlaqan, sama dengan yang pertama tadi. Yang ketiga adamul aslil mudzakkari al-ab awil jad, sama dengan yang pertama tadi, yaitu tidak ada anak keturunan si mayit sama sekali dan tidak ada asal muasal si mayit dari bapaknya sama sekali. Maksudnya tidak ada, udah wafat, baik bapaknya atau kakeknya sudah tidak ada.
Itu maksudnya. Taib. Contoh, matat imra'atun an zauj wa akhli wa ukhti Perhatikan, wafat seorang wanita meninggalkan suami dan satu saudara seibu dan satu saudari seibu. Bagaimana cara membaginya? Zauj mendapatkan setengah, sudah jelas karena tidak ada anak. Ukht sama akhli mendapatkan sepertiga. Mereka digabungkan dapat sepertiga. Jelas? Baik. Yang ketiga, yahjubul akh li wal ukhtu yuhjabul akhu li wal ukhtu li fi ihdal halatain. Saudara atau saudari seibu itu bisa terhalangi dari warisan, tidak mendapatkan warisan sama sekali dalam dua keadaan. Yang pertama, wujudul far'il warithi mutlaqan, adanya anak keturunan. Yang kedua, adanya bapak dari si mayit atau kakeknya. Kalau ada anak, maka saudara ataupun saudari seibu sama sekali tidak dapat apa-apa. Kalau ada bapaknya atau kakeknya, maka saudara atau saudari seibu tidak dapat warisan sama sekali. Contoh, matat, perhatikan, matat imra'atun an zauj wa bint wa akhli Wafat seorang wanita meninggalkan suami, bint anak perempuan, dan akhli saudara seibu. Suami di sini mendapatkan berapa? Seperempat, jelas karena ada bint, ada anaknya. Bint mendapatkan berapa? Mendapatkan setengah, jelas setengah. Al-akhli mendapatkan tidak dapat apa-apa. Jadi zauj ar-rubu', al-bint an-nisf, al-akhli mahjub. Contoh kedua, mata'an zauj wa jad wa ukht li Mata'an zauj wa jaddun wa jaddin wa ukhtin li Wafat seseorang meninggalkan zauj. Ini yang meninggal istri ya, suami, kakek dan saudari seibu. Suami mendapatkan setengah, kakek mendapatkan asabah bin nafs, ukhtun li tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena ada si kakek ya. Baik. Ini sudah selesai. Ahli waris yang mendapatkan fardun ini sudah selesai kita bahas. Jadi ada berapa orang? Kalau nggak salah ada 12 orang. Sudah kita hitung. Perhatikan kita dari atas lagi, kita lihat. Perhatikan kitabnya dari atas. Nggak masalah, kita nggak terlalu buru-buru. Yang penting faham. Yang pertama az-zauj, az-zaujah, al-bint, bintul ibn mahma nazala abuha, al-abu, al-um, al-jad, al-jaddah, al-ukhtu syaqiqah, al-ukhtu li'ab, al-ukhtu li ummin, al-akh li Jelas? Ada 12 orang. Masing-masing sudah ada bagiannya, seluruhnya dengan syarat dan ketentuan. Namun agar lebih mudah untuk diingat ataupun dihafal, gampang. Dibagi 6 bagian aja. Tulis an-nisfu. Setelah ditulis an-nisfu, tulis siapa-siapa saja orang yang mendapatkan setengah. Contohnya kita tulis an-nisfu ya. Siapa yang mendapatkan an-nisfu dari yang sudah kita pelajari 12 orang ini? Pertama zauj. Yang kedua al-bint. Yang ketiga bintul ibn. Yang keempat al-ukhtu syaqiqah. Yang kelima al-ukhtu li'ab. 5 orang mendapatkan setengah. Kalau enggak percaya cek. Kita cek az-zauj pertama. Ada dia mendapatkan an-nisfu. Yang kedua al-bint. Al-bint juga ada mendapatkan setengah nih. Al-bint thalathu ahwal an-nis. Kemudian bintul ibn juga sama. Perhatikan ada an-nis. Kemudian al-ukhtu syaqiqah juga sama. Perhatikan al-ukhtu syaqiqah. Ada nih an-nis. Kemudian al-ukhtu li'ab. Ada juga an-nis. Kenapa Ustaz tahu? Ya karena di sebagian kitab ada metode pembagiannya seperti itu. Orang-orangnya dibagi sesuai
jumlah warisannya setengah, siapa-siapa saja yang mendapatkan setengah. Ditulis az-zauj. Tentu dengan syarat yang harus dihafal. Syaratnya apa tadi az-zauj mendapatkan setengah? Apa syarat az-zauj mendapatkan setengah? Dengan syarat tidak ada anak keturunan. Nih. Yushtaratu li'irfihi an-nisf syartun wahid adamul far'il waris mutlaqan. Itu harus ditulis seperti itu agar lebih gampang diingat. Setengah siapa-siapa saja orangnya. Kemudian seperempat siapa-siapa saja orangnya. Kemudian seperdelapan siapa-siapa saja orangnya. Kemudian sepertiga siapa-siapa aja orangnya. 2/3 thulutsan siapa-siapa aja orangnya. Kemudian as-sudus siapa-siapa saja orangnya. Demikian juga bisa dibagikan seperti itu. Adapun pembagian seperti ini tergantung orangnya, maka boleh juga, tapi lebih banyak. Az-zauj berapa bagiannya ini. Az-zaujah berapa bagiannya ini juga harus sama. Tapi silakan pilih yang mana yang mudah. Boleh dengan metode yang saya sebutkan, pembagiannya dengan pembagian harta warisan setengah, an-nisfu, ar-rubu'u, as-sumun, kemudian as-sulusan, as-sulus, as-sudus, siapa-siapa saja orangnya boleh seperti itu. Ini agar lebih mudah antum ingat. Saran, kalau bisa itu diindahkan, dilaksanakan agar antum bisa membedakan mana yang lebih gampang, mana yang lebih sulit. Itu tentang fardun, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan fardun. Baik. Naam. Selesai kita membahas fardun, ahli waris yang mendapatkan fardun. Sekarang masuk kita ke ta'sib, at-ta'sib. At-ta'sib, halaman 36. Apa arti at-ta'sib? Kita sudah pernah bahas nih, apa arti at-ta'sib? Al-irthu bila takdir. Perhatikan lughatan, at-ta'sibu al-ihatah, meliputi. Itu arti al-ihatah, meliputi. Wastilahan, secara istilah apa arti at-ta'sib? Huwal irthu bila takdirin muayyan. Warisan yang tanpa ada ketentuan jumlah warisannya. Tidak ada ketentuan jumlahnya. Tidak ada ketentuan jumlahnya. Itulah arti dari at-ta'sib, arti secara istilah. Lanjut, tariqatul irfi fit ta'sib. Metode warisan dengan menggunakan at-ta'sib. Metode warisan dengan menggunakan at-ta'sib. Anna sahibal asabah. Yang pertama, bahwasanya orang yang mendapatkan asabah, pertama, ya'khudhu kullal mal idan farada. Pertama, ya'khudhu kullal mal idan farada. Ustaz ulangi, metode warisan menggunakan ta'sib. Metode warisan menggunakan ta'sib. Anna sahibal asabah, bahwasanya orang yang mendapatkan asabah, pertama, ya'khudhu kullal mal idan farada. Dia mendapatkan harta seluruhnya, mengambil harta seluruhnya kalau dia sendiri. Mendapatkan harta seluruhnya kalau dia sendiri, mengambil harta seluruhnya kalau dia sendiri. Yang kedua, au ya'khudhul baqi ba'da qismatil furud ala ashabiha. Ini juga penting, nomor 2. Kalau yang pertama tadi dia bisa mengambil seluruh harta kalau dia sendiri, yang kedua ini juga tidak kalah penting. Maksud sahibul asabah, orang yang mendapatkan asabah itu maksudnya dia mengambil sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris yang mendapatkan warisan dengan fardun tadi. Orang-orang yang di atas yang sudah kita bahas. Jadi dia mendapatkan sisanya.
Kalau yang pertama dia mendapatkan seluruh harta kalau dia sendiri, yang kedua ini dia mendapatkan sisa harta dari pembagian warisan dengan fardun. Dan itu pembagian warisan dengan fardun memang harus didahulukan. Kalau ada orang di antara keluarga atau sanak saudaranya yang ada, sanak saudara si mayit yang ada termasuk fardun, maka mereka yang didahulukan. Seperti itu. Adapun sisanya maka baru mereka yang mendapatkan asabah. Yang ketiga, aula ya'khudhu syai'an idza lam yabqa syai'un ba'da qismatil mal ala ashabil furud. Ini yang ketiga. Bahwasanya dia bisa saja tidak mendapatkan apapun. Bisa tidak mendapatkan apapun karena apa? Karena tidak ada sisa lagi dari harta setelah dibagikan kepada ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan warisan dengan fardun, ahli waris yang mendapatkan warisan dengan fardun. Ternyata setelah dibagikan sisa hartanya habis, enggak ada sisa hartanya, maka mereka ashabul asabah ini tidak mendapatkan harta sama sekali. Nah, jelas ya, itulah yang dimaksudkan dengan metode warisan dengan ta'sib. Wadih? Aqsamul asabah. Pembagian asabah, macam-macam asabah, jenis-jenis asabah. Sudah pernah kita singgung ini ya. Tanqasimul asabatu ila thalathati aqsam. Asabah itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama namanya asabatun bin nafsi. Yang kedua asabatun bil ghair. Yang ketiga asabatun ma'al ghair. Ini sudah pernah Ustaz sebutkan, bahasanya kita akan membahas ini. Sekaranglah waktunya. Asabatun bin nafsi, asabatun bil ghairi, asabatun ma'al ghairi. Kita akan bahas satu persatu. Awalan asabatun bin nafs. Apa maknanya? Asabatun bin nafsi wa ma'naha annal waritha yarithu bi nafsihi wala yahtaju ila syakhsin akhar yata'assabu ma'ahu. Asabatun bin nafsi maksudnya adalah bahwasanya ahli waris mendapatkan warisan sendiri, dirinya sendiri, yang mana dia tidak memerlukan orang lain untuk mendapatkan asabah itu. Dia enggak memerlukan orang lain. Sendiri saja dia sudah bisa mendapatkan asabah. Makanya dinamakan asabah bin nafs. Dia sendiri, dia seorang sendiri saja tanpa perlu orang lain, dia bisa mendapatkan asabah. Itulah maksudnya asabah bin nafs. Ya. Siapa-siapa saja orang yang mendapatkan warisan asabah bin nafsi ini. Wal warithuna asabatan bin nafsi. Ahli waris yang mendapatkan asabah bin nafs siapa-siapa saja? Yang pertama al-mu'tiqu wal mu'tiqatu wa kullu dzakarin la tadkhul fi nisbatihi ila al-mayyitil untha. Ila al-mayyiti untha. Al-mu'tiq wal mu'tiqah. Orang yang laki-laki yang membebaskan budak ataupun perempuan yang membebaskan budak, dan setiap laki-laki yang tidak termasuk kepada penyandarannya kepada si mayit wanita. Maksudnya apa? Seluruh laki-laki yang tidak ada penghubung antara dia dengan si mayit ini seorang wanita. Jelas? Setiap laki-laki yang tidak ada penghubung antara dia dengan si mayit itu seorang wanita. Jadi laki-laki dia dekat dengan si mayit karena dia laki-laki, misalnya yang dekat dengan laki-laki yang dekat dengan si mayit
tidak ada penghubungnya seorang wanita, siapanya? Anak si mayit, langsung anak laki-lakinya. Tidak ada penghubung. Dia si mayit dengan anaknya tidak ada penghubung langsung. Atau bapak al-ab, tidak ada penghubung. Atau al-akh syaqiq, saudara kandungnya. Seperti itu. Atau al-am, pamannya dan lain-lain. Wahum, dan mereka adalah jami'ul warithina minar rijal wal mu'tiqah illa az-zawj wal ikhwah li Perhatikan. Wahum jami'ul warithina minar rijal, dan mereka yang mendapatkan asabah bin nafs ini seluruh laki-laki dari ahli waris dari laki-laki. Seluruh mereka adalah yang mendapatkan asabah bin nafs, mereka adalah seluruh ahli waris dari laki-laki ditambah dengan siapa? Wanita yang telah membebaskan budak, al-mu'tiqah. Kecuali suami dan saudara seibu. Perhatikan, ahli waris dari laki-laki siapa-siapa saja. Ustaz sudah pernah perintahkan untuk menghafal. Kita lihat ke atas biar untuk mengulang pelajarannya. Ahli waris dari laki-laki sudah pernah kita pelajari. Jadi tolong coba lihat di atas siapa-siapa saja ahli waris dari laki-laki. Nah, ini dia. Al-warithuna minar rijal. Al-warithuna minar rijali khamsata ashar. Ada 15. Al-ibn wa ibnul ibn mahma nazala bi mahdi dhukur. Kemudian al-abu wal jadd wa in ala. 4 sudah. Al-akhu syaqiq wal akhli ab wal akhli ini tidak termasuk di silang. Wa ibnul akhi syaqiq wa ibnul akhli ab wal ammu syaqiq wal amli ab wa ibnul am asyaqiq wa ibnul amli ab wa az-zawj disilang karena tidak termasuk. Wal mu'tiq ini termasuk. Dia dua-dua ini. Ditambahkan siapa? Al-mu'tiqah. Jadi itulah orang-orang yang mendapatkan warisan dengan asabah bin nafs. Atau Ustaz sebutkan siapa-siapa saja. Pertama al-ibn, yang kedua ibnul ibn mahma nazala bi mahdi dzukur, yang ketiga al-ab, yang keempat al-jadd, yang kelima al-akhu syaqiq, yang keenam al-akhli ab, yang ketujuh ibnul akhi syaqiq, kedelapan ibnul akhli ab, yang ke-9 al-ammu syaqiq, yang ke-10 al-amli ab, yang ke-11 ibnul am asyaqiq, yang ke-12 ibnul amli ab, yang ke-13 al-mu'tiq, yang ke-14 al-mu'tiqah. Itu orang-orang yang mendapatkan asabah bin nafs. Atau kalau yang ada di sini gampang, tinggal silang al-akhli silang az-zawj, ditambahkan satu lagi al-mu'tiqah. Itulah total orang-orang yang mendapatkan warisan asabah bin nafs dengan asabah bin nafs. Ya, udah Ustaz sebutkan berarti. Jangan ada lupa lagi. Karena di sini dijelaskan, buka halaman 36 lagi, wahum jami'ul warithina minar rijal wal mu'tiqah. Seluruh ahli waris dari laki-laki ditambah dengan al-mu'tiqah. Dikurangi kecuali az-zawj sama al-ikhwah li Wadih? Jelas. Di sini bisa juga kita lihat dari sini. Faminal furu' dari kalangan keturunannya al-ibn, ibnul ibn. Dari asal muasalnya bisa dari al-ab wal jadd wa in ala. Bapak atau kakek atau seterusnya ke atas. Wa minal hawashi, hawashi ini saudara ya, atau saudara atau paman. Al-akhu syaqiq wal akhli ab wal akhli ab wa ibnul akh syaqiq ibnul akhli ab wal ammu syaqiq wal amli ab ibnul am asyaqiq ibnul amli ab wal mu'tiq wal mu'tiqah. Itu yang sudah kita sebutkan orang-orang tadi. Faedahnya. Kullul warithina asabah nasabiyatun illa al-mu'tiq wal mu'tiqah fa'asabatun sababiyah. Seluruh
ahli waris yang mendapatkan asabah bin nafsi itu dari nasab seluruhnya, nasabiyah, kecuali al-mu'tiq wal mu'tiqah, kecuali orang laki-laki yang membebaskan budak dan wanita yang membebaskan budak. Asabah mereka itu asabah sababiyah. Asabah mereka asabah sababiyah. Karena sebab. Apa sebabnya mereka mendapatkan warisan? Sebabnya karena mereka membebaskan budak. Wadih? Naam. Contoh, misal matat imra'atun an ummin wa ukhtin syaqiqah wa ammun syaqiq. Maka kita ulang pelajaran yang sudah kita lalui. Ibu berapa bagiannya di sini? Ibu mendapatkan sepertiga karena syarat dan ketentuannya telah terpenuhi. Ukhtun syaqiqah berapa dapatnya? Setengah, an-nisf. Ammun syaqiq, nah, baru di sini mendapatkan asabah bin nafs. Wadih? Baik. Jelas? Sampai di situ pelajaran kita. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khairul jaza, barakallahu fikum. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.